Hai guys, selamat datang lagi di Teori Jimmy. Sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, kita mulai teori kita hari ini. Bro, pernah nggak sih lu ketemu seseorang yang bisa tahu hal-hal yang nggak mungkin dia tahu? Atau temen lu yang suka ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama orang lain? Terus lu mungkin mikir, ini orang indigo kali ya? Fenomena indigo sering dikaitin sama kemampuan supranatural. Mulai dari bisa melihat makhluk tak kasat mata, membaca pikiran, sampai meramal masa depan. Tapi ini beneran kekuatan spesial atau cuma fenomena psikologi yang bisa dijelasin secara ilmiah? Siapin mental lo karena kita bakal ngebahas semuanya di video ini. Let's break it down! Sebenarnya apa sih indigo itu? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Istilah anak indigo pertama kali populer di tahun 1970-an oleh seorang parapsikolog bernama Nancy Ann Tapp. Dia mengklaim bisa melihat aura seseorang dan menemukan bahwa ada anak-anak yang punya aura berwarna biru keunguan alias indigo. Menurut Tape, warna aura seseorang mencerminkan kepribadian, energi, dan bahkan tujuan hidup mereka. Anak-anak dengan aura indigo diyakini memiliki peran khusus dalam perkembangan dunia, membawa perubahan sosial, dan menunjukkan sifat kepemimpinan alami sejak usia dini. Tapi nggak berhenti di situ. Tahun 1990-an, teori ini dikembangkan oleh Lee Carroll dan Jan Tauber yang bilang kalau anak indigo ini punya sifat khusus dan kemampuan unik yang membedakan mereka dari orang biasa. Mereka lebih intuitif, lebih sensitif, dan punya koneksi dengan dunia yang nggak bisa dijangkau sama manusia biasa. Carol dan Tauber menulis buku berjudul The Indigo Children, The New Kids Have Arrived, yang memperkenalkan konsep bahwa anak-anak ini tidak hanya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, tetapi juga membawa kesadaran spiritual yang lebih dalam. Mereka sering dianggap sebagai individu yang memiliki pemahaman tentang kehidupan yang lebih luas, seolah-olah mereka telah mengalami kehidupan sebelumnya atau memiliki koneksi dengan dimensi yang lebih tinggi. Dari apa ciri yang sering dikaitkan dengan anak indigo oleh Carol dan Tauber meliputi merasa memiliki misi besar di dunia sejak kecil, tidak suka mengikuti aturan atau sistem yang dianggap kaku dan tidak masuk akal, memiliki daya intuisi yang sangat tinggi, berani menentang otoritas jika merasa ada ketidakadilan, cenderung introvert atau memiliki dunia sendiri, tetapi sangat dalam pemikirannya. Beberapa teori menyebut bahwa anak indigo ini adalah generasi yang membawa perubahan sosial besar, seolah-olah mereka datang ke dunia dengan tujuan tertentu. Namun, skeptisisme juga muncul dari kalangan ilmuwan dan psikolog yang beranggapan bahwa konsep ini lebih kepada label yang diberikan kepada anak-anak yang berpikir di luar kebiasaan atau memiliki kepribadian kuat. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah anak indigo benar-benar memiliki kemampuan khusus? Atau ini hanya interpretasi spiritual terhadap anak-anak yang berpikir berbeda dari kebanyakan orang? Gimana sih ciri-ciri anak indigo? Nah, kalau lo penasaran apakah lo atau temen lo termasuk anak indigo, ini beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan mereka. Pertama, intuisi yang sangat kuat. Anak indigo sering kali bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi, seolah mereka memiliki firasat atau pemahaman mendalam terhadap kejadian di sekitar mereka. Mereka bisa menebak pikiran orang lain atau merasakan energi negatif di suatu tempat sebelum sesuatu terjadi. Kedua, sering melihat atau merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Banyak anak indigo mengaku bisa melihat entitas lain seperti arwah, energi, atau bahkan dimensi lain yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Mereka juga bisa merasa tidak nyaman di tempat tertentu tanpa alasan yang jelas. Ketiga, memiliki daya ingat dan pemahaman yang luar biasa. Beberapa anak indigo memiliki ingatan tajam bahkan sejak usia dini. Mereka bisa mengingat detail yang sudah lama berlalu atau memahami konsep yang biasanya sulit bagi anak seusia mereka. Mereka juga cepat memahami topik yang kompleks dan seringkali punya wawasan yang lebih dalam dibanding teman sebayanya. Keempat, kreatif dan berpikir di luar kebiasaan. Out of the box. Anak-anak ini seringkali punya ide yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka lebih suka mencari solusi yang tidak biasa, seringkali memiliki bakat seni, menulis, atau musik yang berkembang pesat sejak kecil. Yang kelima, merasa berbeda
atau tidak berasal dari dunia ini? Banyak anak indigo mengaku merasa seperti bukan bagian dari dunia ini atau merasa memiliki misi khusus. Mereka sering mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem pendidikan atau aturan sosial yang mereka anggap tidak logis. Keenam, memiliki empati yang luar biasa tinggi. Mereka bisa merasakan emosi orang lain seolah itu adalah emosi mereka sendiri. Oh, ini bisa membuat mereka sangat peduli terhadap sesama, tetapi juga bisa menjadi beban emosional bagi mereka karena mereka mudah menyerap energi negatif di sekitarnya. Terakhir punya kemampuan komunikasi yang tajam dan dewasa sebelum waktunya. Banyak anak indigo yang berbicara seperti orang dewasa sejak kecil. Mereka tidak suka basa-basi dan cenderung langsung ke inti permasalahan dengan cara berpikir yang dalam. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar tanda anak indigo atau bisa dijelaskan secara sains? Jadi, indigo itu kemampuan spiritual atau fenomena psikologi sih. Sebagian orang percaya kalau anak indigo itu istimewa. Mereka punya koneksi dengan alam semesta, bisa melihat masa depan, bahkan berkomunikasi dengan roh. Tapi ilmuwan punya penjelasan yang berbeda. Oke, teori pertama adalah teori yang lebih membumi. Beberapa psikolog percaya bahwa anak indigo bukanlah individu dengan kekuatan supranatural, melainkan mereka adalah anak-anak yang memiliki sensitivitas tinggi dan kecerdasan emosional luar biasa. Apa artinya? Sederhananya, anak-anak ini lebih peka dari orang kebanyakan. Mereka lebih cepat menangkap ekspresi wajah seseorang, memahami perubahan nada suara, atau merasakan suasana hati seseorang meskipun orang itu nggak mengatakannya secara langsung. Pernah nggak lo ngobrol sama seseorang yang tiba-tiba bisa nebak kalau lo lagi galau padahal lo nggak ngomong apa-apa? Nah, itu salah satu contoh kepekaan yang dimiliki anak indigo. Menariknya, beberapa penelitian menghubungkan fenomena anak indigo dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau bahkan gangguan spektrum autisme. Loh, kok bisa? Jadi begini, anak-anak dengan ADHD atau autisme seringkali punya cara berpikir yang nggak biasa. Mereka mungkin nggak bisa fokus dalam hal yang membosankan, tapi kalau mereka tertarik dengan sesuatu, mereka bisa mendalaminya dengan sangat dalam. Misalnya, ada anak yang bisa menghafal semua nama dinosaurus atau jenis-jenis bintang di langit, tapi kesulitan mengingat tugas sekolah. Hal ini terjadi karena otak mereka memproses informasi dengan cara yang berbeda dari orang kebanyakan. Otak mereka bekerja dengan lebih cepat atau lebih intens, dan ini bisa bikin mereka terlihat berbeda. Anak-anak ini juga sering mengalami pemrosesan sensorik yang lebih intens. Ini artinya mereka bisa lebih peka terhadap suara, cahaya, tekstur, atau bahkan bau tertentu. Pernah ketemu orang yang nggak tahan dengar suara keras, merasa nggak nyaman kalau pakai baju dengan bahan tertentu, atau bisa langsung menangkap perubahan energi di ruangan. Itu karena sistem sensorik mereka bekerja lebih kuat dibanding kebanyakan orang. Hal ini bikin mereka gampang overwhelmed di tempat ramai atau lingkungan yang penuh dengan stimulasi. Itulah kenapa banyak anak indigo yang lebih suka menyendiri atau memilih tempat yang lebih tenang untuk berpikir dan memproses informasi. Bagi mereka, dunia ini bisa terasa terlalu berisik dan penuh dengan terlalu banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu ciri khas lain dari anak indigo adalah mereka punya empati yang sangat tinggi. Mereka nggak cuma memahami emosi orang lain, tapi juga merasakan emosi itu seolah-olah itu milik mereka sendiri. Ini bisa jadi anugerah, tapi juga bisa jadi tantangan. Misalnya, kalau mereka masuk ke dalam ruangan dengan suasana tegang, mereka bisa langsung ikut merasa tertekan, padahal mereka nggak ada hubungannya sama situasi itu. Hal ini bikin mereka sering merasa lelah secara emosional karena mereka menyerap energi dari lingkungan sekitar. Pernah nggak lo ketemu orang yang selalu bisa membaca suasana hati lo tanpa lo ngomong? Atau temen yang selalu tahu kapan lo lagi butuh dukungan tanpa lo harus minta? Nah, itu salah satu ciri khas anak dengan empati tinggi. Mereka bisa jadi teman yang luar biasa pengertian, tapi juga butuh waktu sendiri buat recharge dari semua energi yang mereka serap setiap hari. Banyak anak indigo juga punya cara berpikir yang sangat kritis dan analitis. Mereka nggak gampang percaya dengan sesuatu tanpa mempertanyakannya dulu. Kalau mereka merasa ada sesuatu yang nggak masuk akal, mereka bakal mempertanyakan itu sampai mereka menemukan jawabannya sendiri. Hal ini bikin mereka sering terlihat membangkang atau nggak suka aturan. Bukan karena mereka pengen berontak, tapi karena mereka ingin memahami alasan di balik aturan itu.
Mereka nggak suka diperintah tanpa penjelasan, dan mereka selalu mencari makna yang lebih dalam dari setiap kejadian di hidup mereka. Banyak anak indigo juga merasa berbeda dari orang lain. Sejak kecil, mereka mungkin merasa nggak sepenuhnya cocok dengan lingkungan mereka. Mereka bisa punya cara berpikir yang unik, minat yang berbeda, atau bahkan merasa seperti alien di tengah keluarga atau teman-teman mereka. Tapi justru inilah yang bikin mereka istimewa. Hei Kak Dedi, dari sudut pandang psikologi, anak indigo bukan berarti memiliki kemampuan supernatural, tapi mereka punya cara kerja otak yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka bisa sangat peka, kritis, dan memiliki empati tinggi yang kalau diarahkan dengan baik bisa bikin mereka jadi pemimpin, inovator, atau bahkan pelopor dalam bidangnya masing-masing. Oke, selanjutnya, pernah nggak lo lihat wajah di awan? Atau tiba-tiba dengar suara orang manggil nama lo padahal nggak ada siapa-siapa? Kalau pernah, selamat. Otak lo baru aja ngeprank diri sendiri. Fenomena ini disebut pareidolia, yaitu kecenderungan otak untuk mengenali pola di sesuatu yang sebenarnya acak. Misalnya, lo lihat bentuk wajah di tekstur kayu, bayangan di kamar yang mirip sosok manusia, atau mendengar suara yang seolah-olah memanggil nama lo di tengah malam. Padahal, itu cuma otak lo yang berusaha mencari makna dari sesuatu yang nggak jelas. Ini terjadi karena otak kita udah terprogram untuk mengenali pola. Manusia adalah makhluk visual yang sangat bergantung pada kemampuan melihat dan mengidentifikasi wajah serta suara. Dalam evolusi, ini berguna banget buat bertahan hidup. Bayangin kalau nenek moyang kita nggak bisa dengan cepat mengenali wajah musuh atau mendengar suara predator di kejauhan. Mungkin mereka bakal jadi santapan harimau dalam waktu singkat. Nah, yang menarik adalah anak-anak indigo yang mengklaim bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat, orang lain bisa jadi hanya mengalami pareidolia dalam skala yang lebih intens. Karena otak mereka mungkin bekerja lebih cepat dalam mengenali pola, mereka lebih mungkin melihat sesuatu yang nggak ada atau merasakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Pernah dengar cerita orang yang melihat hantu di kamar gelap? Bisa jadi itu cuma kombinasi antara bayangan, ilusi otak, dan ketakutan yang udah tertanam di bawah sadar. Ketika kita berada di tempat gelap, otak kita berusaha mencari pola berdasarkan ingatan dan pengalaman sebelumnya. Hasilnya, bayangan samar di sudut ruangan bisa terlihat seperti sosok misterius. Terus nggak cuma dalam visual, fenomena pareidolia juga bisa terjadi dalam suara. Misalnya lo lagi sendirian di rumah, terus tiba-tiba lo merasa ada yang manggil nama lo. Atau lo dengar suara aneh di malam hari dan langsung kepikiran yang mistis-mistis. Nah, ini yang disebut pareidolia auditory. Fenomena di mana otak kita menciptakan suara berdasarkan harapan atau ketakutan kita sendiri. Contohnya, lo lagi jalan sendirian di tempat sepi. Tiba-tiba, lo merasa mendengar bisikan. Otak lo yang udah tegang langsung menafsirkan suara samar itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal bisa jadi cuma suara angin, hewan kecil, atau bahkan suara dari sistem tubuh lo sendiri, seperti detak jantung atau pernapasan yang terdengar lebih keras karena suasana hening. Nah, terus karena anak-anak indigo umumnya punya kepekaan lebih tinggi, otak mereka juga lebih cepat mengenali pola. Mereka lebih sensitif terhadap perubahan kecil di lingkungan, suara yang enggak biasa, atau energi orang lain. Bagi mereka, hal-hal yang bagi orang biasa cuma kebetulan atau ilusi, bisa terasa lebih nyata dan bermakna. Misalnya, mereka mungkin melihat pola aneh di dinding kamar dan merasa ada sesuatu yang mengawasi. Atau mereka bisa menangkap suara samar yang seolah-olah berasal dari dunia lain, padahal itu cuma ilusi auditori yang dihasilkan otak. Kenapa fenomena ini terjadi? Fenomena ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat kecemasan tinggi. Saat seseorang merasa cemas atau takut, otaknya lebih aktif dalam mencari pola untuk mengantisipasi bahaya. Terus, kondisi pencahayaan minim cahaya redup bisa membuat bayangan terlihat lebih dramatis dan sulit dikenali, sehingga otak menebak bentuk yang dikenalnya. Terakhir, otak yang lebih responsif terhadap detail kecil. Anak-anak indigo seringkali punya pemrosesan informasi yang lebih cepat, sehingga mereka menangkap pola lebih cepat dari orang lain. Ari Yandi, apakah anak indigo memang melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat? Atau ini cuma trik otak yang sangat pintar dalam mencari pola dan mengisi kekosongan? Jawabannya bisa jadi ada di antara keduanya.
Pernah nggak lo mengalami pareidolia atau mendengar sesuatu yang ternyata cuma ilusi otak? Cerita di kolom komentar, ya. Oke, next. Ini adalah teori yang cukup mind-blowing. Beberapa ahli percaya bahwa anak indigo bukan hanya individu dengan kepekaan tinggi, tetapi mereka bisa jadi manifestasi dari evolusi manusia dalam cara berpikir, memproses informasi, dan memahami realitas. Apa maksudnya evolusi kognitif? Kalau kita lihat sejarah manusia, otak kita telah berkembang pesat dalam jutaan tahun terakhir. Dari manusia purba yang hanya fokus bertahan hidup, hingga manusia modern yang mampu menciptakan teknologi luar biasa. Evolusi nggak cuma soal fisik, tapi juga cara otak kita bekerja. Nah, teori ini menyebutkan bahwa anak indigo bisa jadi tahap lanjutan dari perkembangan kognitif manusia. Otak mereka mungkin memiliki jalinan saraf yang lebih kompleks, memungkinkan mereka untuk memahami konsep abstrak dengan lebih cepat. Terus, menghubungkan berbagai informasi dengan cara yang enggak biasa. Terus, melihat pola-pola tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sama, memiliki kesadaran yang lebih luas dibanding manusia pada umumnya. Beberapa penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa ada individu yang memiliki aktivitas otak lebih aktif di bagian tertentu, seperti korteks prefrontal dan sistem limbik. Ini adalah area yang berhubungan dengan intuisi, kreativitas, dan empati. Kalau lo perhatiin, banyak anak indigo yang sejak kecil udah menunjukkan pemahaman yang dalam terhadap kehidupan. Mereka bisa mempertanyakan makna keberadaan, memikirkan konsep moral yang kompleks, atau bahkan memiliki insight tentang sesuatu yang baru pertama kali mereka hadapi. Gampangnya, mereka ini seperti hard drive dengan kapasitas lebih besar dari orang kebanyakan, sehingga bisa menyerap dan memahami lebih banyak informasi dengan cara yang berbeda. Terus gimana ini bisa jadi bentuk evolusi? Kalau kita balik ke teori Darwin, evolusi terjadi karena spesies selalu beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, di era modern, tantangan manusia bukan lagi soal berburu makanan, tapi bagaimana kita bisa mengolah informasi yang terus berkembang dengan cepat. Zaman sekarang, kita dikelilingi oleh internet, teknologi, dan arus informasi yang nggak ada habisnya. Otak manusia harus bisa beradaptasi dengan kecepatan dunia digital. Nah, anak-anak indigo diduga memiliki kemampuan kognitif yang lebih maju, membuat mereka lebih fleksibel dalam memahami informasi yang kompleks. Bayangin ini, kalau generasi sebelumnya belajar dari buku dan pengalaman langsung, generasi sekarang lahir di era digital di mana informasi bisa didapatkan dalam hitungan detik. Bisa jadi, anak indigo adalah wujud manusia yang lebih siap menghadapi tantangan zaman ini. Tapi tunggu dulu. Kalau benar anak indigo adalah bentuk evolusi baru, bukan berarti hidup mereka lebih mudah. Justru, banyak dari mereka yang merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang masih konvensional. Mereka mungkin merasa berbeda, sulit memahami sistem yang ada, dan sering merasa tidak dimengerti. Beberapa tantangan yang sering mereka alami itu contohnya mudah bosan di sekolah karena metode pengajaran yang terlalu kaku, sulit menemukan teman yang sefrekuensi karena cara berpikir mereka berbeda, merasa tidak cocok dengan sistem sosial yang ada, sama. Lebih rentan mengalami kecemasan atau depresi karena memahami realitas dengan cara yang lebih dalam. Jadi berarti semua anak indigo jenius? Nggak juga, jangan salah kaprah ya guys. Evolusi bukan berarti setiap anak indigo itu jenius dalam segala hal. Mereka tetap manusia biasa, tetapi dengan cara berpikir dan memproses dunia yang berbeda. Kalau mereka mendapat dukungan yang tepat, mereka bisa berkembang jadi pemikir inovatif, kreator, atau bahkan pemimpin masa depan. Jadi, gimana menurut lo? Apakah anak indigo adalah bentuk evolusi kognitif manusia? Atau ini cuma cara lain untuk menggambarkan individu dengan pola pikir yang unik? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jadi, apakah ini tanda spiritual atau hanya cara kerja otak yang unik? Jadi, semua anak indigo bisa melihat hantu? Mitos. Faktanya, nggak semua anak spesial mengalami fenomena visual. Banyak yang hanya memiliki intuisi lebih tajam tanpa melihat makhluk gaib. Beberapa hanya memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi, sehingga bisa menangkap suasana atau perubahan energi di suatu tempat. Dalam banyak kasus, pengalaman melihat sesuatu bisa juga dijelaskan dengan kondisi neurologis seperti sleep paralysis atau efek sugesti yang kuat dari lingkungan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa memori masa kecil yang kuat atau pengalaman traumatis bisa mempengaruhi persepsi mereka terhadap realitas.
Anak indigo bisa jadi memang memiliki sensitivitas lebih dibanding orang biasa. Tapi apakah itu benar-benar kemampuan supernatural? Atau cuma cara kerja otak yang lebih unik dan berbeda? Jawabannya masih jadi perdebatan sampai sekarang. Kalau menurut lo gimana? Indigo itu nyata atau cuma mitos? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau lo suka konten yang ngebahas hal-hal misterius kayak gini, jangan